Selanjutnya, ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini memiliki bagian zona, yaitu zona interdal, yaitu pasang surut, zona neritik, yaitu laut dangkal, dan zona pelagi, yaitu zona laut terbuka. Selanjutnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya sawah, waduk, tambak, perkebunan kopi, perkebunan teh, dan hutan tanaman produksi. Sudah. Ya, terima kasih banyak untuk Devi. Alhamdulillah kalian ada perkembangan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ibu senang. Ya, Ibu ingin menambahkan sedikit ya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, macam-macam ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi 3. Jadi untuk yang pertama ada ekosistem darat. Contoh ekosistem darat ini dia meliputi padang rumput, gurun, tundra atau padang lumut, taiga atau hutan konifer, dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada ekosistem air atau akuatik. Seperti disebutkan teman kalian tadi, benar. Ada ekosistem air tawar yang memiliki salinitas rendah, dan ada ekosistem air laut memiliki salinitas yang tinggi. Dan selanjutnya itu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ekosistem buatan ini dia berasal dari ekosistem alami yang diolah atau dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dari ekosistem buatan ini dia ada sawah, tambak, waduk, perkebunan teh, kopi, dan yang lainnya. Atau perkebunan seperti jati dan karet yang sesuai kebutuhan manusia tadi. Nah, terima kasih semuanya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Hari ini pertemuan terakhir kita. Ibu ucapkan terima kasih buat yang telah berkembang. Diungkapkan dalam latar belakang masalah ini. Ya, kita ungkapkan ide kita, pendapat kita, kembangkan dalam sebuah paragraf. Ingat, dalam sebuah paragraf itu tentu ada ide kita dulu. Ya. Jadi ada ide pokok kita. Kita kembangkan dengan kalimat penjelas, ya, sehingga terbentuklah suatu paragraf. Nah, kemudian ada metode. Ya. Ada metode penulisan. Jadi apakah Anda menggunakan studi literatur atau membaca buku-buku perpustakaan atau juga dengan observasi lapangan, hasil pengamatanmu, ya. Ya. Lalu bagian ingat ada metode penulisan. Sudah metode tujuannya apa tujuan, ya, sesuai dengan pembahasan Anda itu apa tujuannya. Ya. Lalu bab 2 pembahasan. Ingat dalam pembahasan buat subbabnya, kerangkanya. Mulai dari pengertian yang akan Anda jelaskan, ya, apa saja yang sesuai dengan ini Anda. Nanti terakhir kita akan ada screenshot lagi. Ingat bagian terakhir sebelum menutup jangan ada yang keluar dulu. Kalau ada yang keluar duluan, Ibu ini. Ya, mendengar semua? Mendengar, Saidin? Benar. Ya, bagian terakhir ada screenshot, nanti Ibu ada komen kita. Ya. Ada bagian terakhir, jangan ada yang keluar dulu. Kerja belajar namanya, bukan setor wajah saja.
sambil didengar apa yang kalau tidak ada penting dicatat. Nah, ingat dalam pembahasan tadi harus ada kita mencantumkan kutipan, ya. Kutipan tadi, andanya kita menjelaskan pengertian definisi tentang sesuatu. Bisa kita ambil, bisa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dari buku-buku sumber lainnya. Ya, ingat dalam mengutip, kita mengambil beberapa kalimat saja. Ada pengertian disiplin, apa pengertiannya? Pengertian itu aja yang kita ambil, lalu kita ulas lagi dengan pendapat kita. Kita hubungkan dengan pendapat kita. Nah, sudah melihat tadi tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Ya, coba kita perhatikan di bagian 1 ya, halaman 8. Masuknya Jepang ke Indonesia. Ada ya? Ada yang lihat bukunya nggak? Masih ingat tanggal berapa Jepang masuk ke Indonesia? Ada yang tahu nggak? Hello? Nggak ada orangnya. Bersuara nggak ada nih. Ayo. Pada Januari ya 1942, Jepang mulai mendarat ya, memasuki tentara Indonesia. Nah, tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui apa? Ambon. Ada nggak bukunya kalian di situ? Nah, melalui Ambon dan menguasai seluruh apa? Kota Maluku. Nah, meskipun ya pasukan KNIL ya, kalian bisa lihat di situ apa pengertian atau arti dari KNIL ya. Nah, di situ pasukan Australia berusaha ya menghalangi pasukan Jepang. Ya. Namun karena kekuatan Jepang tidak dapat dibendung, ya. Daerah Tarakan pun di Kalimantan Timur ya dikuasai oleh Jepang bersama dengan apa? Balikpapan. Ya, bersama dengan Balikpapan pada tanggal berapa? 12 Januari 1942. Ada yang sudah lahir belum? Belum ada ya. Kita merdeka pun belum ya. Nah, kemudian Jepang ya menyeberangi Sumatera setelah berhasil memasuki Kalimantan Barat, yaitu kota apa? Pontianak. Iya, kota Pontianak. Di mana tempatnya sebetulnya? Kalau dokumentasi, dari kata dokumentasi aja kita tahu dokumentasi itu berhubungan dengan foto memoto ya. Foto kegiatan kegiatan pameran yang dilangsungkan. Bisa berupa foto ataupun video seperti itu. Selanjutnya adalah seksi dekorasi dan penataan ruang. Yang tahu apa itu? Seksi dekorasi dan penataan ruang pameran bertugas mengatur tata ruang pameran. Ya, betul. Jadi, dia mendekorasi bagaimana sih? Tugasnya adalah mengatur dekorasi, menghias ruangan, penataan ruangan sehingga sebagus mungkin
agar dilihat pengunjung ataupun penonton ya, masyarakat luas terlihat indah dan bagus seperti itu. Selanjutnya seksi stand. Seksi stand atau petugas stand adalah penjaga pameran yang bertugas menjaga kelancaran pameran, mengatur, mengarahkan pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari ruang pameran. Oke, ya itu dia contoh seksi stand ya, dia mengatur. Betul tadi kata teman kalian menjelaskan, dia mengatur stand-stand yang ada di pameran dan mengatur bagi kelancaran pameran ya, dan mengatur pengunjung mulai dari masuk dan keluarnya. Selanjutnya adalah seksi pengumpulan dan seleksi karya. Seksi pengumpulan dan seleksi karya bertugas melakukan pencatatan dan pendataan karya atau nama seniman, judul, tahun pembuatan, kelas, harga, dan lain-lain, serta melakukan pemilihan karya yang akan dipamerkan. Oke, betul. Nah, jadi ketika ada seniman nih, hasil karyanya mau ditampilkan di pameran, mereka kumpulkan dulu hasil karyanya di pengumpulan dan seleksi karya. Nah, di situ seksinya bertugas buat kata teman kalian tadi adalah menyusun, mencatat, mulai dari judul, tahun pembuatannya, atau kalau dijual harganya berapa, seperti itu ya. Jadi nggak langsung seniman datang bawa hasil karya langsung dipajang. Nggak seperti itu. Karena kita ada kepanitiaannya. Jadi dikumpulkan dulu ke seksi karya, seksi pengumpulan dan seleksi karya, seperti itu. Jadi selanjutnya ada seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan memiliki tugas untuk mengatur berbagai kelengkapan, alat atau fasilitas lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pameran. Ya, betul. Jadi berhubungan perlengkapan apa aja sih yang dibutuhkan pameran? Kalian pilih sendiri yang merasa ingin jadi ketua kelas, karena untuk semester 2 kalau kenaikan kelas nanti kita nggak tahu apakah wali kelasnya bisa naik lagi atau berganti ya. Nah itu, karena ibu jadi wali kelas itu dari kelas 10 ya. Nah kalau kelas 2 masih ibu bertahan dulu ya. Nah pas kelas 3 itu langsung diganti dengan Bu Ritaria. Biasanya wali kelasnya itu beda-beda ya kalau untuk naik ke kelas 2 nanti. Oke. Siapa yang jadi ketua kelasnya? Muhammad, Fuad? Fuad, Bu, Fuad. Kalian langsung pilih. Kemarin gini ya. Kita secara demokrasi aja ya. Pilihnya. Kalian pilih 3 orang untuk ketua kelas. Lalu kada kau bepuat kayak nak. Lalu kisahnya disuting, kisahnya aja itu namanya teknik. Tapi kisahnya incaan gugur, jangan begugur bujuran, pesakit kayak nak. Kada ada duitnya tahu lah, nggak ada asuransinya. Kisahnya hanya begugur. Lalu kisahnya gugurnya nanti di tempat tidur. Lalu 3 kali menyuting itu berarti. Jadi sekali gugurnya di tanah. Nah di tanah itu kisahnya dikasih ke Sumba Habang semua. Ya, lalu datanglah kisahnya nih si Anonina Patimah. Kenapa ikam impuat indah baku layak darah bertaan tok. Tahu ujar si Hamdah. Itu tadinya naik ke atas pohon ujar tak gugur melihat pesawat nang kayak kampungan banar ujarnya. Oh, jar si Patimah gini. Daripada ke dokter ikam sakit nanti disuntik orang mulai dari parut sampai ke burit disuntik. Jar buat kadakon kalau itu sakit mati ya kau. Jadi jar Patimah ini nah minum aja ini. Kamu wagas langsung apa nang dikasih ternyata Pocari Sweat. Setelah diminum oleh impuat Pocari Sweat. Wah, dasar segar darahnya hilang kisahnya. Waduh langsung sembuh. Itu misalnya iklan Pocari Sweat ya. Misalnya contoh lagi ini tadi orang OTKP. Nah sekarang orang AKL 4.
Misalnya Muna, ini nah, hendak bunuh diri di jembatan Kahyan. Aku mau bunuh diri, aku kada rela tuh. Mengkhianati benar. Aku ini mau bunuh diri ini. Aku sudah kada sabar, harapanku sudah besar sama dia. Sekalinya hanya pengkhianat. Datanglah namanya si Inur. Ya, Nur siapa ini namanya? Nur Hayati. Jangan. Sayang, kasihan orang tua. Ujar Nur Hayati. Jangan. Lalu datanglah Iliani. Kenapa? Jar Iliani. Ini jar hendak bunuh diri bertajun jembatan Kahyan. Oh kaina, kasih minum dulu jar. Kasih minum lok minum. Aduh sadar. Kenapa aku di sini ujarnya. Sekali dikasih teh pucuk sekalinya. Nah, jadi iklan teh pucuk aja Han. Nah, Ismail lah ikan hanyar mancongol didengarkan tuh Ismail lah. Jangan betapa aja gawiannya di bawah pohon kariwaya, ya, di bawah pohon apa namanya itu yang rindang ya. Ismail ya, mana Ismail tadi hilang sudah nih orangnya. Ya, nah, batutopnya pasti berokok-rokok atau di bawah pohon Pak Ismail loh. Nah, itu lah. Jadi itu satu ya iklan. Ya, setengah menit nak durasinya lah, setengah menit. Silakan kamu yang lain boleh. Ya, waduh maaf, ada bos kita mendengarkan namanya Mayurita. Lanjut Pak. Aku berkisah. Ulun rekod malah. Ayo ada bapak mendengarkan kata dia lagi didengarkan. Sajan main tip aja. Main tip supan ganda. Nanti kita masukkan di YouTube. Yang kedua tugasnya adalah membuat video Jadi intinya ini nak, kalau kalian hafal limbah organik, otomatis limbah anorganik pasti hafal. Siapa yang bisa? Anorganik berarti kebalikan dari organik. Siapa yang coba jawab? Rama, Nurul, Yeni, tahan dulu. Biar yang lain menjawab nak. Iyot ya? Iyot mau jawab ya Iyot? Ya, ayo nak, coba. Limbah organik adalah limbah yang tidak mengandung unsur karbon dan sulit karena bukan berasal dari makhluk hidup. Iya. Ya, benar ya. Jadi kebalikannya, nak. Limbah organik adalah limbah yang tidak berasal dari makhluk hidup, kemudian tidak mengandung unsur karbon, dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme. Paham semuanya? Jadi satu saja hafal, nak, pengertian limbah organik, pasti bisa anorganik. Jadi nggak usah dihafal dua-duanya itu maksud Ibu. Ya, kayak kemarin kasusnya di semester 1. Ada komponen biotik sama abiotik ya. Kemudian yang terakhir limbah B3. Siapa yang paham pengertian limbah B3? Ibu baru pengertiannya ya, belum ke contoh. Nanti kita lewat 10 menit nggak apa-apa ya, tadi kena telat ya masuknya ya. Limbah B3 adalah limbah yang bersifat beracun dan berbahaya. Berbahaya, sampai situ aja ya, nak. Itu kepanjangannya loh. Ibu tanya pengertiannya. Si Nurul. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang karena sifat atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tak langsung, merusak lingkungan hidup, kesehatan, maupun manusia. Ya, jadi intinya limbah beracun itu sangat berbahaya bagi kesehatan, kemudian manusia dan lingkungan hidup ya.